Sesuai dengan tema kita pada saat hari ini, kita menyembah Tuhan. Banyak yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Kadang-kadang yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan dan kita harapkan. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Silakan buat tampaknya Bapak Pendeta Hendra Winata dalam doa pembukaan. Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan semuanya. Terlebih dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang akan menyertai Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Kita sambut kesaksian hamba Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Ibu Pendeta Erlinta nanti, kita
kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang akan membangkitkan semangat kita, kesaksian-kesaksian yang membangun kita. Mungkin ada permohonan doa, kita katakan Allah bagiku ditunjukkannya yang menyediakan yang perlukan menyatakan. Ada di rumah nih, puji Tuhan, pengen gabung. Ya, lanjut Pak Derison. Mati lampu ya? Buat Telkomsel. Kita lanjutkan lagunya ya. Oke, lanjut Pak. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan buat hamba Tuhan yang ingin bersaksi. Shalom. Bu Elia Esther boleh kesaksian nih, udah lama. Bu Elia. ya, Salam Pak. Jangan dulu kali. Nanti dulu Pak, ini saya lagi tanggung juga. Oke. Yang banyak dulu deh Pak. Ya, kasih Bu. Oke. Ya. Pak Chandra, ayo Pak Chandra Kirana. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kan pelayanan kan bagian penyembuhan. Ya Pak, kemarin ada ibu-ibu dari Gembala Sidang dari Tangerang telepon saya. Pak Chandra, jemaat saya umurnya 102. Dia punya badan susuknya banyak, jimat-jimatnya banyak, tapi nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Saat 4 hari, 5 hari nggak makan, nggak mau minum. Nah, keluarganya bingung.
Ya, nah Ibu Gembala baru telepon saya, Kok Chandra, tolong doakan jemaat saya dong biar dipanggil Tuhan pulang. Nah, saya nggak pernah, gak usah bilang doa demikian. Ya, keluarganya, anak-anaknya, cucunya udah pada rela semuanya, dibilang udah rela dipanggil pulang. Serius Bu, ini gembala sidang Ibu. Pernah saya khotbah di gereja dia 2 minggu yang lalu. Nah, akhirnya ya udah aku doakan, anak-anaknya udah rela semuanya. Kenapa? Itu badannya susuk, jimat-jimatnya banyak, ibu-ibu umurnya 102, jimatnya banyak. Jadi nggak bisa pergi-pergi, nggak mati-mati katanya. Ya udah, memang setiap talenta beda-beda. Tuhan bisa pakai penyembuhan, bisa Tuhan bisa pakai pengangkatan juga bisa. Berarti ACDC ini saya bilang Tuhan terima kasih. Saudara, waktu saya doakan kemarin saya pulang ibadah 1:30. Terus Ibu Gembala dari Tangerang suruh saya doakan jemaatnya, minta Tuhan panggil pulang jemaatnya. Sebab keluarganya udah rela, dibilang udah semua udah pada anak-anak udah pada rela semuanya. Memang sudah bonus Tuhan, 102 umurnya. Kemudian aku doakan nyanyi dulu, dan nyanyi 3-4 pujian doakan. Saudaraku, beda 1 jam Tuhan panggil pulang. Waduh, anak-anaknya seru girang ya, bukan main. Ibu Gembala juga girang, kenapa? Nggak disiksa lagi. Ya, aduh, kemarin-kemarin ini udah 1-2 tahun disiksa, mati enggak, hidup enggak, katanya. Terima kasih sekarang udah tenang, udah dipanggil pulang. Jimat-jimatnya waktu didoakan teriak-teriak ya. Setannya ngamuk, Bu, setannya ngamuk. Waktu saya doakan setannya ngamuk. Akhirnya udah puji Tuhan. Nah, akhirnya kemarin hari itu juga beda 1/2 jam lah Tuhan panggil pulang. Terima kasih, ini kesaksian nyata, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lanjut Pak Komingguan. Wah, luar biasa ya Pak Chandra. Sampai 102 tahun ya. Ya, bonus biasa. Ya, mungkin ada. Ya. Iya, Bapak Aliudin, silakan Pak Aliudin, salam kenal. Ya, salam kenal dengan saya Aliudin. Hari ini saya lagi di Talaut ini. Talaut Melmuani, Talaut Sulawesi Utara. Ada 2 KKR. Malam ini malam terakhir. Saya Aliudin. Ya, saya lihat acara apa ini. Saya ingin lihat rupanya ini ya. Terima kasih, salam kenal semuanya. Saya Aliudin bin Zainul Abidin dari Nangro Aceh Darussalam. Ya, salam kenal. Tentunya sudah pernah melihat saya ya. Saya ada banyak di YouTube juga. Bapak. Ya, saya Aliudin. Ya. Salam kenal. Sepertinya porsinya saya untuk bersaksi nih. Bersaksi apa saya? Salam kenal apa Pak. Mau saya bilang? Ya, salam kenal ya. Salam kenal, ini Pendeta Derikson. Ya, senang bisa berjumpa lewat media ini. Ya, Tuhan baik. Tadi saya cek saya lihat apa ini? Saya lihat rupanya kita bersama dalam suasana seperti ibadah ya. Tuhan berkati semua. Saya baru tiba juga di sini. Kemudian saya di Brunei, Malaysia. Lalu saya 3 hari ke Pulau Bali. Dari Pulau Bali saya ke Manado. Sekarang saya di Talaut. Besok saya kembali ke Manado karena ada 2 acara Natal KKR saya layani di Manado. Lalu saya kembali ke Bali, Pulau Bali. Baru saya lanjutkan ke Papua. Salam kenal. Tentunya pernah melihat saya ada banyak bicara di Yusuf Mandubulu, Tanpa Ragi, Kanuru. Tapi di sana jenggot saya panjang. Ya, tapi ya. Saya Pak. Ya, siap, silakan. Pernah, karena Bapak pernah ke Pematang Siantar kan? Iya, saya sudah ke Siantar, porusnya GPI, Gereja Pantekosta Indonesia, kirim saya ke Toba, Mesir, Borbor, Porsea, Baligi. Saya cukup dekat juga dengan di sana. Jadi saya tahu dari GPI itu, Gereja Pentakosta Indonesia. Indonesia. Saya Pak Burian Pak. Bapak kita GPI juga ya? Iya, GPI Pak. Oh siap. Kemarin saya di Kuala Lumpur, saya layani di GPI Kuala Lumpur. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Saya ada layani 3 kali ibadah. Itu GPI. Lalu saya ada pimpin KKR di Brunei, tapi tersembunyi. Ada gereja tersembunyi
ya dibikin set peredam ya sehingga tidak keluar di Brunei Darussalam. Saya ada bicara 4 malam, langsung saya ke GPI itu, Gereja Pentakosta Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, saya layani di sana. Dari sana langsung terbang ke Pulau Bali. 2-3 hari di Bali, langsung ke Manado. Nah, ini sekarang saya ada di Talaut. Jakarta. Talaut, Sulawesi. Saya menyaksikan tuh, ya Sulawesi. Tuhan baik. Saya sering sedikit dari awal COVID. COVID itu kalau nggak salah bulan Maret waktu itu. Saya ada di Pulau Batam, lalu saya ke Kota Medan lockdown. Terus bergerak saya COVID, tidak pernah berhenti, tidak berhenti saya. Saya jalan dengan istri saya ada kemana-mana. Dari ke Papua, saya bilang sama teman-teman di Jakarta, kenapa tidak melayani? Minta maaf Pak Ali, ini COVID. Loh, COVID di Jakarta, kenapa Anda di Jakarta? Kan Anda penginjil sama seperti saya katakan. Saya keluar terus, nggak stop, nggak berhenti. Tuhan baik. Belum pernah saya di karantina. Ini saya menyaksikan Tuhan baik sama saya. Saya ketemu orang terus, ibadah terus, KKR terus. Padahal COVID tidak boleh ibadah, tidak boleh KKR. Tapi saya KKR di mana? Di Papua, di pedalaman. Saya KKR ketemu orang banyak sekali. Saya di antigen, mereka tidak di antigen. Saya mau salam, saya takut. Terpaksa saya kasih tangan karena mereka kasih tangan. Tapi Tuhan baik. Maksud kesaksian saya ini, saya ada di mana-mana, saya jumpa dengan orang, belum pernah saya di karantina. Saya harap Tuhan tidak izinkan saya di karantina ya. Nggak berhenti, nggak stop sampai saat hari ini. Nah, saya lakukan. Nah, ini biasanya saya selalu dengan istri saya. Tetapi hari ini saya jalan sendiri, ya, tidak dengan istri saya karena istri saya lagi mendampingi anak saya melahirkan, cucu saya pertama. Jadi saya juga sudah punya cucu. Nah, cucu saya 4 bulan. Nah, anak saya 2, yang laki-laki umurnya 30 tahun, yang perempuan umurnya 29 tahun. Ini sharing saya, hanya itu aja. Saya pergi kemana-mana sampai saat hari ini nggak berhenti-berhenti, tapi Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi. Saya percaya Tuhan terus melindungi saya sampai saat hari ini. Ya, mungkin itu dulu. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih Pak. Jadi ya, Pak siap. Ya. Pak Sumarmo, kami dari berbagai gereja ini Pak, dari berbagai gereja di Indonesia, ada yang di Pulau Jawa, Jabodetabek, ada yang di mana-mana ini, ada yang di Perancis juga. Jadi, amin. Ya. Kalau bisa sekali waktu bersaksi Pak, seperti yang di Pembatan Siantar, Pak Joni Sumarmo ini, Pak Aludin ini mantan ini garis keras Aceh ini Pak. Jadi dari agama seberang. Jadi kalau Al-Quran itu ya, saya apa ini Bapak ini. Jadi kita maunya Bapak sekali-sekali kalau bisa sharing Pak. Boleh minta nomor HP-nya Pak? Ini nggak di umum nih ya. Ini tidak ada yang lihat ya, cuma kita aja kan? Iya Pak. Ini tidak tersiar ke umum ini ya? Nanti tapi masuk Facebook Pak, dimasukin ke YouTube Pak. Ada sesudah itu Imam. Jangan. Mungkin minta nomor saya lewat yang lain aja, lewat teman yang lain karena nanti orang lihat nomor saya. Karena kecuali orang lingkungan kita aja nggak apa-apa. Abang, nanti bisa lewat yang lain aja. Yang punya nomor saya nanti bisa minta. Jangan di grup ini, nanti muncul nomor saya. Karena juga hati-hati karena banyak teror, banyak ancaman. Ya, saya harap abang misalnya ada teman atau rekan yang kenal dengan saya, minta aja dengan beliau supaya nggak muncul di kita dan mereka juga tidak dengar suara kita ini. Ya. Dengan saya ada nomor telepon Bapak yang lama Pak, yang di yang itu dia. Yang itu aja. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya. Pakai itu aja. Iya. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati ya. Ibu Aurelia, Ibu Cia Kihua. Ya. Shalom, salam kenal. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom Ibu ya. Ya. Tinggal di mana Bu? Dekat rumah saya Pak.
Oh, Oh iya, teman Bu Mercy, teman Ibu Erlin ya. Bu Erlin ya. Berkati. Iya, iya, Bu Elin. Ya, Tuhan berkati ya Bu, sudah hadir awal Amin. saya. amin. Berkati, sehat selalu. Ini Pak Pendeta Komingguan, ini tadi Pak Aliudin ini udah pernah kesaksian di GPI ini ke gereja-gereja. Sampai sekarang udah di Sulawesi, tak cuman harus ada sifat apa namanya privatnya nggak boleh ketahui orang karena Bapak ini asalnya dari Aceh, dari agama. Jadi jangan dipublikasikan gitu loh. Ya nanti di skip aja Pak, di skip nggak usah direkam, dibuang aja, dihapus. Ya. Terima kasih Pak Aulidin sudah hadir, Tuhan berkati. Iya, asal nomor saya jangan muncul. Kalau sayanya muncul nggak apa-apa. Saya muncul di banyak YouTube, Yusuf Manubulu, Tan Parigi, Kanuru, Japong, 77. Nah, saya banyak di YouTube. Yang penting nomornya jangan muncul, gitu. Kalau orangnya nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Koming. Ya. Ya, lanjut Pak Derison. Ya, kita sambut firman Tuhan. Pak Derison, saya mau persaksian sebentar ya. Oh ya, silakan Pak Johannes Sumarmo. Nah, kejadiannya pada hari Sabtu kemarin, saya pulang dari Jakarta menuju ke Bogor. Saya mampir di pom bensin di daerah Ciputat. Saya buang air kecil, habis buang air kecil saya ngambil uang di ATM. Nah, setelah saya berjalan kurang lebih dari pom bensin itu sekitar 1 sampai 2 kilo, saya pegang-pegang di tas saya, di jaket saya, takutnya HP saya nggak ada. Saya minggir, benar, HP saya nggak ada. Di tas saya cari nggak ada, di jaket kantong nggak ada. Nah, akhirnya saya minta tolong sama orang yang di warung supaya bisa menghubungi nomor saya. Nanti kalau sudah bisa dihubungi dan HP-nya bisa ke tangan saya, nanti saya kasih uang. Setelah dihubungi, dia bilang aktif dan saya bisa bicara. Setelah bicara, posisi ada di mana? Terus tadi, oh iya Pak, saya ada di daerah TikTok Ciputat. Tadi saya nemu di depan Samsat Ciputat, di depan Samsat. Oh ya udah kalau gitu. Bapak naik apa? Saya jogging. Oh saya jogging. Enggak, kalau ke arah Bogor maksud saya ini ke arah Bogor aja. Oh saya tinggal di daerah situ, jadi ternyata tidak jauh di Kejaksaan ya, Kejaksaan. Oh berarti ya udah perjanjian ketemu di depan TikTok Ciputat, akhirnya ketemu. Nah, dan HP itu yang sekarang saya pakai, ya saya pakai untuk Zoom sekarang ini. Jadi maksud saya bersaksi ini, saya tetap bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun HP saya jatuh bisa ditemukan, walaupun ada retak sedikit. Dan saya juga berpikir nanti waktu saya sampai di rumah saya nggak cerita sama istri gitu ya. Dan sebelum sampai saya di rumah karena hujan saya berteduh. Setelah teduh saya lihat HP lagi. Di HP ada tulisan, "Selamat malam Ibu, HP saya temukan." Ini siapa? Saya yang menemukan HP di depan Samsat. Oh, ternyata yang menemukan itu orangnya baik. Jadi di situ dia menghubungi hubungan yang terdekat dengan pemilik HP ini pasti hubungan suami istri karena saya manggil papi mami. Jadi mami dihubungi. Oh, terus istri saya belum begitu percaya, tolong HP-nya difoto. Maksudnya untuk meyakinkan kalau benar-benar HP suami saya ini jatuh dan difoto, oh ya benar itu HP suami saya. Dan akhirnya nggak difoto karena jogging, dia mungkin tidak bawa HP. Dan setelah sampai di rumah, waduh, mami deg-degan tahu nggak Pi, gara-gara HP itu. Nggak mami aja, saya juga deg-degan. Kalau sampai HP itu hilang, itu nama-nama orang banyak, ya langganan orang banyak, itu pasti hilang semua. Kalau masalah nomor, mungkin saya bisa apa namanya, bisa kembali ke saya, diurus masih bisa.
Tapi yang namanya data itu sudah tidak bisa, nama-nama sudah hilang semuanya pastinya. Jadi karena pertolongan Tuhan, HP itu tetap dinyalakan kembali dan masih berfungsi. Kalau seandainya jatuh dari motor, memang jatuh dari motor. Kalau dilindas sama motor, udah fatal. Tapi ditemukan orang yang tepat dan akhirnya HP bisa kembali ke tangan saya. Puji Tuhan, terima kasih. Ini kesaksian Pak Johnson. Amin, luar biasa ya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Itu mujizat itu Pak Johannes Sumarmo. Amin. Iya. Tapi bisa kembali ya. Tuhan menemukan itu Bu Lydia mau ngomong itu apa? Nggak jelas suaranya Bu Lydia. Ya, kita sambut firman yang disampaikan oleh komentar aja sedikit lah. Ini saya ada di Jakarta nih. Iya, belum itu udah dihidupin. Ya, kita sambut firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Erlintan. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Ya, silakan hambanya Ibu Erlintan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, bagus Bu, kedengaran. Sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sore hari ini Tuhan boleh kami berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Khususnya kami boleh mendengarkan
firman-Mu ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Biar kiranya Allah berbicara lewat hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu Tuhan dari segala dosa dan kesalahan, kekurangan, kelemahan hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu dapat menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Untuk setiap kami yang ada pada sore hari ini. Kalau kami diberikan kesempatan untuk berkumpul malam hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Itu karena kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga kami juga boleh mendengarkan beberapa kesaksian yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang ambil alih seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Mungkin ini saya udah yang kedua kalinya ya. Pak Mingguan mungkin lupa, udah lama saya pernah melakukan renungan juga. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian yang kita naikkan tadi, banyak perkara yang tak dapat kita mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya akan membawakan tema dewasa dalam menghadapi masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah-masalah yang kita hadapi, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa dewasa untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi? Karena apa? Masalah yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita merasa khawatir, menghadapi masalah, kadang-kadang merasa tidak mampu, kadang-kadang merasa kecewa. Tetapi malam hari ini biar kita mau belajar bahwa kita mau menghadapi setiap masalah kita secara dewasa. Ada seorang neuro atau psikiater yang bernama Viktor Frankl. Dia pernah mengalami masalah yang begitu luar biasa karena dia mengalami masuk ke dalam kamp konsentrasi waktu itu masih di Jerman, dan melalui usahanya itu dia dapat mempertahankan sampai dia bisa keluar dari kamp itu. Kenapa dia bisa mempertahankan sehingga dia bisa keluar dari kamp itu? Karena ia melalui usahanya untuk mempertahankan, mengembangkan hidup untuk bermakna. Jadi setiap orang seharusnya punya hidup untuk bermakna. Karena apa? Ternyata hidup untuk bermakna itu dapat dikembangkan dalam berbagai kondisi. Baik itu kondisinya dalam kondisi baik, kondisi sedang menghadapi masalah, kondisi dalam menghadapi sakit penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, atau kondisi dalam waktu kita menghadapi kematian sekalipun. Jadi, hidup yang bermakna itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari pengalaman hidupnya, Franky belajar bahwa manusia dapat kehilangan segala sesuatu yang dihargai. Ya, segala sesuatu bisa hilang, tetapi yang tidak bisa hilang ialah kebebasan untuk memilih. Dua pilihan, kita mau memilih yang baik atau kita memilih yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu sore hari ini kita akan membahas. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Masalah yang sedang dihadapi Franky ini sama dengan yang dihadapi Hizkia. Saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan,
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan taruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah membaca di dalam kisah Hizkia. Tentu semua sekarang yang ada kebanyakan hamba-hamba Tuhan pasti tahulah masalah cerita tentang Hizkia, bagaimana dia dinyatakan harus meninggal. Tetapi kita lihat bahwa di dalam makna hidupnya, dia menyatakan bahwa dia sanggup. Dia berkata kepada Tuhan bahwa Allahku itu luar biasa. Jadi dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita melihat bahwa pada waktu Hizkia mengalami masalah yang begitu berat, yang dia alami, dia katakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Coba kalau kita dihadapkan yang seperti itu, apa yang akan kita kerjakan? Tadi beberapa kali kita menaikkan pujian yang luar biasa, banyak perkara yang tak dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberikan mujizat dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hidup yang bermakna itu penting ada terus di dalam setiap kehidupan kita untuk supaya kita pada waktu kita mengalami masalah yang begitu besar seperti Hizkia saat ini, maka kita dapat memilah. Jadi makna kehidupan kita itu bisa membawa kita untuk bangkit kembali pada waktu kita mengalami kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah pengalaman hidup inilah kita mulai belajar supaya kita tidak kehilangan sesuatu, tidak kehilangan makna hidup kita yang sesungguhnya. Karena apa? Apa yang berarti dalam eksistensi manusia bukan secara kita menerima setiap peristiwa nasib. Tetapi kita percaya bahwa arti dapat ditemukan dalam semua situasi termasuk penderitaan dan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi yang kita sudah baca, kita melihat bagaimana reaksi Hizkia pada waktu dia menerima berita. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan sekelilingnya, tetapi dia langsung datang kepada Tuhan, mulai komunikasi kepada Tuhan bahwa dia tunjukkan bahwa
Tuhan, aku ini udah melayanin Tuhan. Aku ini berbuat baik untuk semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, satu ayat yang membuat saya ini menjadi ayat kesukaan saya. Di dalam Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ini cerita tentang Daud. Pada waktu Daud mengalami masalah yang begitu berat. Sampai hampir mati rasanya. Tetapi di ayat yang ke-6, C berkata bahwa aku menyemangatin. Itulah makna. Itulah makna hidup kita. Aku menyemangatin diriku untuk kepada Tuhan. Ya. Demikian juga Hizkia. Hizkia begitu dia mendengar bahwa kematian akan menjemputnya, maka dia langsung berbalik menghadap tembok dan dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Aku telah berbuat banyak melayani pekerjaan Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita pun akan merasa kecewa. Kadang-kadang akan mengalami kelemahan. Beberapa kali kalau kita menghadapi masalah, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu ada. Satu kali saya mengalami hal yang sangat-sangat berat. Mungkin ini adalah satu-satunya yang pernah saya hadapi. Satu hari ini cucu mantu saya karena dia hamil dan akan melahirkan. Pada waktu dia mau melahirkan, darahnya naik tinggi sekali. Jadi dia tidak bisa melahirkan. Lalu dia harus masuk ICU. Ini kita udah mulai putus asa. Karena setiap rumah sakit tutup, gak bisa menerima karena keadaannya COVID. Udah lari dari Tangerang, dari ke Jakarta lagi, balik lagi kemana. Semua tidak bisa menerima. Ataupun ada yang bisa menerima, tapi tidak bisa masuk ICU. Dan yang membuat kita khawatir juga karena dia melahirkan prematur. Dan anaknya itu juga harus masuk di ICU bagian anak. Nah ini yang membuat kita bingung. Karena dimanapun kita cari, udah nggak dapet. Sampai lari ke sono, lari sini, gotong sana, gotong sini. Kita udah mulai putus asa. Karena apa? Menurut dari rekan dokter, apabila dia melahirkan tidak bisa masuk ke dalam ICU atau NICU, itu maka dua-duanya akan meninggal. Padahal itu adalah anak yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang mencekam seperti itu, kita seluruh keluarga mulai datang kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Kalau itu terjadi, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan cucu mantu saya ini, kita berserah. Dan kita mulai berdoa saat itu. Kita mohon campur tangannya Tuhan supaya kita bisa dapat rumah sakit. Karena dalam kondisi COVID yang sedang rame saat itu. Bahkan beberapa keluarga kami juga pulang juga karena COVID. Nah ini yang membuat kita hatinya mulai resah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa disalahkan sih kalau situasi yang dalam keadaan itu. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan bahwa kalau kita punya hidup yang bermakna, punya pikiran kita bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kami pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah kesaksian saya yang walaupun banyak sekali kesaksian, tapi inilah yang membuat hati kita mulai kecut dan tawar hati. Tapi hebat Hizkia, setelah dia menerima perkataan dari Yesaya berkatakan bahwa dia akan mati, tapi dia akan tetap
berpendirian. Dia punya makna hidup yang luar biasa. Dia boleh datang kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Ya, setelah kami mulai berdoa, maka kita bingung nih mau dibawa kemana nih. Udah lari sono lari sini, orangnya udah nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba kita mulai berdoa. Setelah kita mulai berdoa, tiba-tiba diingatkan bahwa ayo cepat bawa aja ke rumah sakit harapan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari Tangerang jam 10 atau jam 11 malam itu kita langsung bawa ke situ. Kita nggak tanya lagi ada atau tidak. Kita langsung bawa orang anak cucu saya ini masuk ke rumah sakit situ. Ternyata Tuhan buka jalan. Langsung diterima, langsung dimasukkan ke UGD, langsung diperiksa sama dokter. Waduh, kata dokternya, ini nggak bisa nih, harus cepat operasi. Sedangkan di situ rumah sakitnya cuma ada ICU untuk ibunya, untuk anaknya nggak ada. Ya kita pasal. Kalau Tuhan toh izinkan harus terjadi, ini anak harus pulang. Kita harus mengutamakan ibunya ketimbang anaknya, karena anaknya juga prematur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah dioperasi kami mulai berdoa terus, penyembahan, berdoa terus, minta kepada Tuhan. Begitu selesai, kita masih berdoa, dokter keluar bahwa operasi berjalan dengan baik. Dan anaknya nggak usah masuk ke ICU anak. Oh, luar biasa. Tuhanku luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita berserah penuh, saya percaya bahwa Tuhan yang akan beracara dalam setiap pergumulan kita. Nah, supaya kita bisa dewasa di dalam menghadapi masalah, salah satunya yaitu supaya kita tetap percaya penuh bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Melampaui akal manusia kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur bahwa sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah, kita memiliki pengharapan dan jalan keluar di dalam Kristus Yesus. Yang telah memberikan kepada kita kuasa untuk menang. Seperti tadi Pak, siapa tadi yang kesaksian itu. Kalau dia bisa berdoa untuk orang yang berusia 102 tahun, memang udah melebihi target. Dan dia pulang. Itu bukan karena kuasa diri sendiri, tetapi itu adalah kuasa Tuhan yang memang sudah bekerja untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami hal yang begitu sulit di dalam setiap kehidupan kita. Kita kadang-kadang merasa kecewa, putus asa. Oleh sebab itu, malam hari ini, Tuhan telah berbicara bahwa janganlah kita menjadi putus asa dan mengeluh, tetapi jadikanlah setiap persoalan itu sebagai sarana untuk membentuk kehidupan kita supaya kita lebih baik. Karena bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan beserta kita. Dan ia senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang punya kuasa untuk mengendalikan situasi. Kadang-kadang dengan kekuatan kita sendiri kita akan bisa melakukan itu. Tetapi tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kita tuh memiliki kebebasan untuk memilih, yaitu makna kehidupan kita. Kebebasan kita untuk memilih supaya kita bisa merebut kemenangan
pada waktu kita mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, apakah yang kita respon pada waktu kita mengalami masalah? Atau mungkin sakit penyakit yang tidak pernah putusnya, terus beberapa hari ini saya mengalami melayani seorang ibu yang sakitnya tidak pernah berkesudahan. Terus sudah didoakan, sudah makan obat, sudah ke dokter, udah, tapi dia terus mengeluh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang seperti ini, dia tidak pernah punya makna hidup. Jadi selalu merundungkan bahwa dirinya itu sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukanlah perkataan itu ya dan amin. Setiap kata yang kita keluarkan untuk kebaikan, maka jadilah kebaikan. Oleh sebab itu, malam hari ini supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam menghadapi masalah. Yang pertama-tama yaitu kalau kita menghadapi masalah dengan berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka doanya pasti akan dijawab. Ya, doanya pasti akan dijawab. Walaupun kita harus bergumul dulu. Pergumulan antara kita dan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Iman kita dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah roh adanya. Sehingga dia mampu melakukan segala sesuatu melampaui akal manusia kita. Oleh sebab itu kita melihat ketika Hizkia mendengar kabar tentang hari-hari hidupnya sudah ditentukan dari Nabi Yesaya, dia tidak mengeluh, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Sebaliknya dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sikap dewasa yang ditunjukkan Hizkia kepada kita. Kalau kita membaca di 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6, itu dikatakan bahwa Tuhan mendengar keluhan dari Hizkia sehingga dia menjawab doanya Hizkia. Doa Hizkia dijawab karena dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka jika kita diperhadapkan dengan masalah, yang pertama haruslah kita lakukan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu mengendalikan setiap keadaan dalam hidup kita. Ia mampu mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti pujian tadi katakan. Ya. Orang yang dewasa menyadari akan ketidakmampuannya. Orang yang dewasa percaya akan kuasa Allah yang tak terbatas. Tadi dikatakan bahwa tak terbatas kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Doanya, kalau kita datang kepada Tuhan, maka doanya itu akan dijawab. Seperti yang saya sedang hadapi pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah cucu saya itu melahirkan dan hasilnya anaknya tidak masuk ke ICU, walaupun itu usianya 6 bulan dan lahir prematur cuman 1 kilo 4 on kalau nggak salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pun kita udah sukacita, kita udah senang, semuanya sudah beres. Oh, puji Tuhan. Ada satu hal lagi yang membuat kita begitu merasa sedih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata anak yang baru lahir itu sebelah kakinya itu ke belakang. Jadi yang satu ke depan, satu ke belakang. Melihat hal itu kami mulai sedih. Kenapa ini harus terjadi? Jadi
kita begitu melihat keadaan buyut saya ini, hati saya mulai menangis sebenarnya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk melampaui akal manusia kita. Dan kita berdoa terus, sedangkan dokter menyatakan bahwa ini harus dioperasi. Tapi nanti, karena dia masih terlalu kecil, cuma 1,4 kilo on. Nanti setelah dia mulai dewasa, baru bisa dioperasi. Aduh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari situ kita mulai bergumul lagi kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, enggak butuh lama. Setelah kurang lebih 2 minggu dia ada di rumah sakit. Kan masuk di ICU. Maka lambat-lambat akhirnya kaki itu bisa kembali normal tanpa operasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan itu melampaui akal manusia kita. Secara manusia kita mulai berpikir nggak mungkin lah. Pada waktu mantu saya masuk rumah sakit itu juga, cucu saya ada seorang dokter yang menyatakan dia udah mondar mandir, kayaknya nggak ketolong karena kondisinya begitu. Panasnya tinggi, darahnya tinggi, dan tidak mungkin bisa dioperasi. Tapi luar biasa. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Itulah apabila kita dapat menanggapi setiap permasalahan kita secara dewasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan permasalahan kita kepada Tuhan, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Seperti Nabi Hizkia. Yang kedua yaitu berkat dan penyertaan Tuhan itu diperpanjang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan karena doa aja dia memberkati kita, diperpanjang. Tetapi berkat dan penyertaan Tuhan diperpanjang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hizkia seharusnya sudah meninggal. Tetapi Tuhan bisa memperpanjang 15 tahun lagi untuk kehidupan Hizkia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena doanya dijawab. Dan akhirnya Hizkia boleh menerima perpanjangan usia 15 tahun lagi. Ini menunjukkan bahwa perpanjangan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Karena Tuhan mendapatkan bahwa Hizkia itu adalah orang yang benar dalam bersikap, dalam kehidupan kita pun akan sama. Ada saat-saat di mana kepercayaan Tuhan atas kita ditentukan oleh sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Tuhan mendapatkan kita untuk dapat dipercayai dalam segala hal, untuk mengelola apapun itu, Ia akan memberikan kembali kepada kita. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh. Kalau kita melihat pemberian talenta bagi setiap orang, kita akan melihat yang 5 dapat 10, yang 2 dapat 4. Jadi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan dan mau dipercaya oleh Tuhan untuk diperpanjang di dalam kehidupan kita, marilah kita mau hidup di dalam kedewasaan rohani supaya hidup kita terus diperpanjang oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tentang talenta. Sama seperti contoh lah, kalau kita punya perusahaan, ya mungkin kita punya usaha besar. Tentu kita akan memberikannya kepada anak-anak yang sudah dewasa juga, ya. Nah, Tuhan pun sama.
Tuhan akan memberikan semua talenta kepada kita yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita diberikan 5, maka kita bisa menggandakan menjadi 10. Yang 2 bisa menjadi 4. Tetapi yang 1, kenapa mereka tidak mau menggandakan talenta yang ada? Sehingga Tuhan tidak menambahkan berkat kasih anugerah kepada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan menghendaki kita supaya kita bisa dewasa di dalam menanggapi situasi apapun juga, baik itu dalam kondisi kita lemah, kondisi kita kurang, kondisi kita sakit, atau kondisi kita sedang mengalami masalah yang berat, yang mungkin tidak bisa kita atasin sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita bisa hidup dewasa di dalam kasih dan anugerah Allah, supaya Ia menghendaki kita dewasa di dalam sikap dan karakter kita, agar kita dapat mempercayakan dan memperpanjang berkat-berkat khusus untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita juga mendapatkan anugerah pemeliharaan Allah yang luar biasa. Yang ketiga yaitu menjadi dampak pengaruh yang baik bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang itu 1 dan 2, yang 1 tadi 2-nya dijawab, yang kedua ialah supaya kita dewasa. Yang ketiga yaitu menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Yang dalam setiap pelayanan pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Karena kita percaya bila hati kita dekat kepada Tuhan, bila hidup kita kudus di hadapan Tuhan, dan bila kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, karena Hizkia benar di hadapan Tuhan, ia tidak saja disembuhkan dari sakitnya, tetapi olehnya Tuhan juga berjanji seluruh kota yang ada di bawah pemimpinannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita boleh menanggapi persoalan pergumulan itu dengan kedewasaan rohani, kita percaya Tuhan akan memberkati kita berkelipat ganda. Bukan itu saja, mungkin Tuhan izinkan itu pun terjadi untuk supaya kita bisa lebih lagi mengerti apa sih rencana Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami masalah, ke depan kita akan bisa menanggapinya dengan lebih baik. Karena kadang-kadang dalam situasi yang tidak enak ini membuat kita supaya kita bisa menjadi dewasa, supaya kita juga menjadi satu masukan buat kita bahwa oh ini loh masalah yang sedang saya hadapin ini. Ternyata Tuhan mau membuat aku akan lebih berkarya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita kadang-kadang seringkali kesalahan dan dosa yang kita perbuat oleh seorang pemimpin atau raja tidak saja berakibat kepada dirinya, tetapi berakibat kepada terhukumnya seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tetapi kita lihat di sini bahwa karena Raja Hizkia adalah orang yang benar, maka kita melihat bahwa bukan saja Hizkia dengan seluruh isi keluarganya, tetapi seluruh rakyatnya pun mendapatkan berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang ketiga, menjadi dampak pengaruh yang baik bagi kita dan bagi sesama. Yang keempat yaitu aman dan sejahtera. Ya,
bukan saja Tuhan memberkati seluruh rakyatnya Hizkia, tetapi Tuhan juga memberikan keamanan dan perlindungan sehingga damai sejahtera itu melingkupi seluruh rakyatnya Hizkia. Tuhan itu tidak saja melepaskan Hizkia dan kota mereka dari ancaman Raja Asyur, tetapi ia juga melindungi, ia juga memagari. Iya. Sebab itu adanya jaminan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan buat kita aman dan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang perlu kita contoh di dalam Hizkia, yaitu doanya Hizkia dijawab dalam Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Yang kedua, berkat dan penyertaan Tuhan itu diperpanjang. Yang ketiga, menjadi dampak pengaruh yang baik bagi orang lain. Yang keempat, aman dan sejahtera, dilindungi, dipagari oleh Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang perlu kita pelajari pada sore hari ini. Orang yang dewasa menjadikan masalah dan tantangan hidup. Ya, ini rangkupannya. Orang yang dewasa menjadikan masalah dan tantangan hidup sebagai batu loncatan untuk menapaki kehidupan yang lebih bermakna. Kita memang tidak menghendaki adanya masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan tetap berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Suka atau tidak suka. Oleh sebab itu malam hari ini kita percaya lewat cerita dari Hizkia ini, firman Tuhan yang telah diberitakan pada malam hari. Dampak kita menjadi dewasa untuk menanggapi setiap pergumulan itu sangat luar biasa. Sehingga kita percaya hidup yang bermakna itu akan menjadikan kita berjalan di atas kebenaran. Dan Tuhanlah senantiasa akan menjaga, melindungi dalam setiap pribadi kita masing-masing malam hari. Inilah firman Tuhan yang singkat. Saya kembalikan kepada Pak Pengguan ya. Ya, terima kasih Bu. Tolong bantu tutup dalam doa dulu Bu. Oh, doa dulu ya. Oke, yuk. Yuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kembali kami boleh mendengarkan suara-Mu. Apakah kerinduan-Mu ya Tuhan di dalam setiap pribadi kami masing-masing yang ada di Zoom pada malam hari ini. Kami percaya supaya kami boleh mendewasakan hidup kita dalam setiap pribadi kami masing-masing, baik dalam segi iman, kepercayaan kita. Supaya anugerah Allah senantiasa akan tercurah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami punya makna hidup yang sesungguhnya. Supaya kita dapat memilah-milah Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan kami Tuhan kekuatan, kasih, anugerah di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh yang hadir pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Kami berdoa untuk seluruh pengurus yang ada, biar kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Elintan. Luar biasa ya kesaksiannya ya. Wah, itu nggak mudah ya kalau kita bisa dapat menghadapi hal seperti itu ya. Jadi
Saya jadi teringat waktu ketika cucu saya yang kedua lahir itu juga. Ya. Anak saya itu mengalami bleeding ya, pendarahan. Setelah lahir loh anaknya. Ya, biasanya setelah lahir, Pak. Ya, katanya ada plasenta. Setelah lahir. Ya, katanya ada plasenta yang ketinggalan, jadi harus dikuret ya. Jadi langsung dioperasi kuret, terus memerlukan 10 kantong darah donor ya. Wah, itu semua yang di kamar operasi itu, waduh, ada besan Hatinya saya. gini ya, Pak. Iya, besan saya, istri saya semua nangis. Sudah, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Cuman Iya, saya itu dari Kalimantan juga datang juga, Pak, karena aduh saya orang Kalimantan. Ya. Jadi saya cuman andalkan di Mazmur 37 aja. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh. Ya. Dan dia akan bertindak. Itu doa saya. Saya bilang, Tuhan, Kau yang memberi dan Kau pasti yang akan membuatnya semuanya baik. Amin. Saya waktu itu juga kalau saya mau nangis juga bisa. Saya bilang di kamar operasi itu. Tapi saya mau tetap tenang, saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya berdoa. Dan saya langsung setelah itu saya kembali lagi ke kamar. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya lahirnya itu normal, cuman disedot ya, di vakum. Terus akhirnya mengalami bleeding. Dan akhirnya puji Tuhan jam 1 pagi. Bayangin dari jam 4 pagi saya udah ke rumah sakit, pulang jam 2 pagi. Berarti berapa jam itu? Hampir 24 jam saya di rumah sakit. Sama. Saya udah muter-muter tuh, Pak. Aduh, saya bilang Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita nggak ada masalah seperti itu, mungkin kita lupa loh untuk berdoa. Iya. Itu yang Tuhan mau buat kita semua ya. Ya, jadi kita harus tetap melekat kepada Tuhan, itu kuncinya ya. Intim dengan Tuhan itu nggak mudah. Ya, terkadang kita pikir lahir normal nih, tenang aja, Tuhan pasti berkati. Ya, tapi kalau ada datang masalah seperti itu, bisa nggak kita tetap berserah kepada Tuhan? Amin. Ya. Dan saya, Ibu Elintan itu berserah penuh kepada Tuhan. Ya, saya ngomong gini aja merinding di bulu kuduk saya. Ya, karena saya percaya itu campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Ya, seperti Pak Johannes Sumarmo itu nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Iya. Ya, handphone jatuh bisa ketemu, itu luar biasa. Teman saya jatuh, hilang langsung bablas. Ya, nggak ada kabar berita lagi. Saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan hamba yang setia. Karena saya percaya Ibu Elintan itu hamba yang setia, hamba yang dipakai oleh Tuhan, hamba yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Pak, doakan terus. Ya, dan saya percaya semuanya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya. Sekarang cucunya sudah usia berapa, Bu? Buyut, Pak. Buyut. Ya, buyut. Udah 3 tahun. Puji Tuhan, luar biasa. Perempuan ya, Bu? Anaknya luar biasa. Anaknya pinternya luar biasa. Nah, itu. Emang saya mau kesaksian sedikit ya. Emang kalau anak yang lahir prematur, itu pasti pintarnya luar biasa sekolahnya. Kenapa? Anak saya waktu yang pertama itu lahirnya prematur. Dan itu ketika sekolah, sampai dia lulus kuliah, itu cum laude. Jujur ya, itu kebahagiaan yang tidak pernah bisa saya bayangkan ya. Kalau cum laude itu anak kita lulus, kita sebagai orang tua itu duduk di paling depan, dihormati, ya. Sampai saya nggak menyadari air mata saya berlinang. Kenapa? Karena saking sukacitanya, papanya nggak pinter, kok anaknya bisa pinter banget gitu. Ya, padahal itu. Padahal jadi, kalau kita lihat dia kecil begitu ya Pak. Nah, karena lahirnya prematur, lahirnya kilo berapa? Mau 7 bulan, lahirnya nggak sampai 2 kilo. Iya, kalau saya masih 6 bulan belum 7, ya. 6. Sampai saya pulang,
anak saya belum boleh pulang, masih ada di inkubator itu yang pemanasan. Iya, di inkubator ya. Iya, 2 minggu. Aduh, saya berdoa, Tuhan tolong. Waktu itu anak pertama kan, pasti kan kita cemas, kita aduh. Ya, bergumul ya Pak. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Amin. Amin. Ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya asal kita mau berdoa, berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini luar biasa, saya diberkati banget dengan kesaksian Bu ya, yang sudah memberkati family ministry. Kiranya Tuhan pakai pelayanan Ibu. Amin. Makasih Pak. Kesetiaan, ketaatan ya, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Semuanya keluarga besar Ibu Erlintan diberkati oleh Tuhan. Makasih ya. Pak. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Denson Sijabat, sebuah lagu doa syafaat boleh. Boleh Ibu Messi, masih ada Ibu Messi, doa syafaat sebentar Bu Messi ya. Ya, sebelumnya kita tampilkan pembicara besok ya. Pembicara besok adalah Bapak Evangelis Raj. Ya, kita akan mendengar kembali ya. Pembicaranya adalah Bapak Raj. Itu orang India yang dulunya agama Hindu, tapi dia sekarang dipakai Tuhan dan luar biasa pelayanannya. Dan usahanya itu, bisnisnya itu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan dia paling setia. Kalau saya bilang, Pak, bisa melayani. Kapan? Langsung saya kasih tanggalnya. Oke, saya siap. Haleluya. Luar biasa ya. Jangan kita lewatkan ya. Ini orang India. Kita yang kedua kali dia melayani di FM. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Denson. Jadi setiap hari kita linknya sama ya, kepada yang baru bergabung linknya sama, klik ya. aja linknya. Ya Bu Erlintan, mungkin Ibu Aurelia bila mau bergabung dengan kami ibadah. Berarti tiap hari ya? Tiap hari, ibadah kita tiap hari Bu, nggak pernah libur, 4:30 sampai jam 7 malam. Ya, boleh berbagi kesaksian kan, kesaksian Ibu Erlintan katanya banyak. Banyak. Boleh bagi-bagi Bu ya, Tuhan berkati Ibu Erlintan, juga Ibu Aurelia ya yang hari ini baru hadir. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Denson. Apa yang kau alami mungkin tak dapat engkau mengerti. Ku alami kini tak mengerti kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Silakan Bu Messi. Ya, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri kami kesempatan lagi untuk memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya
Kami ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah tambahkan Hizkia 15 tahun dengan mujizat Tuhan, kami percaya kami anak-anak-Mu juga Tuhan akan diberkati dengan luar biasa dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Erlin Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, sampai putih rambut hamba-Mu, Engkau tetap Allah yang menggendong dan memberkati ya Tuhan. Berkati anak cucu, mantunya, cicitnya Tuhan, memberkati ya Bapak. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Bapak Pendeta Komingguan sebagai Gembala FM. Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya ya Bapa, berkati dalam pelayanannya ya Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, memberkati juga istrinya dari Pak Komingguan Tuhan, kami percaya Tuhan, istri dari Pak Komingguan sudah sembuh Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Yesus, istri dari Pak Komingguan sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan Yesus mendengar kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan yang kami sembah itu dahsyat dan luar biasa. Makasih Bapak, memberkati anak cucu mantu dari Papa Komingguan, berikan juga kesehatan, kekuatan bagi mereka, berikan damai sejahtera, sukacita, berkati dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha bisnis, pelayanan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya cucu-cucu Pak Komingguan ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut Tuhan, dan anak yang diberkati, dan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Tuhan Yesus Hendra Tuhan. Tuhan kami percaya juga kesembuhan juga sudah dialami oleh Pak Hendra. Karena firman berkata oleh bilu-bilu Yesus Pak Hendra sudah disembuhkan. Apa yang membuat organ tubuhnya sempurna adanya ya Tuhan. Dan tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Berikan iman terus Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mujizat masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati juga pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati pelayanannya, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Makasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pak Direkson, kami berdoa untuk Pak Yohanes, kami berdoa untuk Pak Joni, ya Tuhan Yesus, Tuhan Nikolas, yang selalu membantu di dalam FM ini ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup mereka. Berkati hidup mereka Bapak, berkati mereka pun ya Tuhan, Tuhan percaya mujizat dari Pak Yoni sudah dipulihkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Karena kami percaya Tuhan Engkau membuat organ tubuh kakinya sempurna adanya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa untuk Pak Chandra, kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Grace. Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, kami percaya firman-Mu berkata, putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera sukacita dalam mereka melayani Engkau Tuhan, dan dalam mereka berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak,
Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di FF ini, Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, kami layani Kau dahsyat dan luar biasa. Memberkati Ibu Christine Tuhan yang ada di luar negeri sana, Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan kan pakai dan Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan. Supaya dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Pakai setiap hamba-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Pak. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami yang datang dengan lemah. Kami percaya dengan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mendengar firman-Mu. Kami dikuatkan ya Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Kami yang dalam keadaan putus asa, kami percaya Engkau berikan kami kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan serta kebenaran-Mu, maka segala Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Apa yang kami perkatakan, firman itu hidup dan berkuasa, akan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami. Karena firman berkata, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami bisa memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang punya langit dan bumi Tuhan, dan surga Engkau yang punya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar ada pemulihan untuk bangsa ini. Ada pertobatan untuk bangsa ini. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka untuk tetap Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan. Kami Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri takut-takut Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Engkau sanggup juga menyelamatkan mereka ya Bapak. Biar mereka juga boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bahwa hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Bapak. Supaya dimanapun Tuhan utus hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi berkat dan mujizat demi mujizat terjadi dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, damai, sejahtera, sukacita dan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter, suster, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menempatkan mereka Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi mereka dengan kuasa-Mu. Setiap keputusan apapun yang mereka Tuhan Yesus ambil untuk pasien, beri obat, Tuhan kuduskan semuanya ya Bapak. Supaya melalui obat-obat yang mereka kasih kepada pasien, mendapatkan kesembuhan yang dari Engkau. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita, untuk dapat melayani dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami. Karena firman berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Dan kami percaya Tuhan ada di dalam ibadah Zoom kami pada sore ini. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat kekuatan, berkat penyertaan Tuhan. Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa. Karena ada Yesus di dalamnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, buyut, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus Amin. Amin. Silakan bincang-bincang Pendeta Derikson ya untuk memandu bincang-bincang. Saya tadi udah japri Pak, itu kalau karena wanita pembicaranya Bu Messi lah yang wanita. Siapa? Bu Messi. Bu Messi ada pelayanan itu. Saya kami keluar Pak, ada pelayanan di Zoom di gereja. Saya juga ada tamu ini Pak. Pak Derikson lah. Ada tamu ini, ada tamu baru datang. Pak Johannes Sumarmo bisa? Pak Johannes Sumarmo? Saya masih tugas negara ini. Oh ya udah, saya aja udah yang megang-megang, nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa, tidak masalah. Oke, saya pamit dulu ya semuanya. Ya, Pak Dini. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih. Yo. Oke, siap Pak Komengban. Ya, silakan.